Oke teman-teman, sesudah beberapa topik teman-teman ikuti kemarin, lalu sekarang kita masuk ke perkawinan sakramental gitu. Jadi nanti kita di dalamnya kita berbicara banyak tentang perkawinan dalam konteks Katolik, lalu apa yang harus kita siapkan dan bagaimana kita mempersiapkan diri dan hidup di dalamnya. Jadi cinta itu indah di saat diperjuangkan bersama. Dan memang segala sesuatu dalam hidup ini kalau dilaksanakan bersama itu pasti indah dan menarik gitu kan. Maka kita lihat MRT ini itu dalam konteks mempersiapkan diri kita untuk memasuki kehidupan berkeluarga. Lalu di dalamnya kita akan lihat sedikit kenapa perlu persiapan bersama untuk memasuki kehidupan berumah tangga gitu. Itu adalah sebuah tanggung jawab gereja untuk mempersiapkan setiap saudara-saudarinya, orang-orang yang mau hidup berkeluarga. Dari aspek pastoral, setiap pasangan mestinya memahami arti dan tujuan perkawinan Katolik. Lalu pasangan disiapkan dan disadarkan kembali tentang pentingnya hidup berkeluarga. Karena hidup berkeluarga itu adalah sebuah panggilan. Lalu pasangan ingat akan tanggung jawabnya sebagai seorang pengikut Kristus. Dalam kehidupan berumah tangga, kita senantiasa itu melekat dengan predikat yang kita miliki, yakni sebagai pengikut Kristus, itu untuk yang Katolik. Lalu untuk teman-teman yang lain itu bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga, itu sebagai sebuah keluarga, yang sekali lagi keluarga itu adalah panggilan hidup. Setiap pasangan mempersiapkan diri secara baik menghadapi tantangan perkawinan dan kehidupan keluarga di tengah perubahan zaman. Memang terlalu banyak hal sekarang yang terjadi di zaman milenial ini, teristimewa yang berhubungan dengan kehidupan berumah tangga. Lalu dari segi sosial, pasangan disadarkan kembali untuk mengerti tanggung jawab sosial sebuah keluarga. Sesudah menikah, mereka akan menjadi itu Joni itu suami Maria, Maria itu istri Joni, kurang lebih seperti itu. Pasangan memahami tantangan sosial dalam kehidupan keluarga, karena pasti nanti sesudah berumah tangga Anda akan hidup itu berdampingan dengan yang lain, tetangga kiri, tetangga kanan, tetangga yang depan rumah, dan juga tetangga yang belakang rumah, yang kaya, yang miskin, yang hidup harmonis, dan juga yang hidupnya berantakan gitu. Jadi teman-teman mesti punya pilihan sendiri bahwa keluarga kami atau keluarga saya mestinya seperti ini gitu. Jadi pasangan tidak dikejutkan dengan situasi sosial dan pengaruh-pengaruh masyarakat sekitar seperti tadi itu. Lalu pasangan disiapkan untuk masuk ke dalam tatanan sosial yang baru sebagai suami istri. Bahwa sesudah menikah nanti teman-teman akan menyandang predikat baru sebagai suami dari, sebagai istri dari. Itu yang penting untuk diingati. Jadi bukan lagi lajang gitu. Karena ada orang yang lajang di luar, lalu itu berkeluarga di rumah, atau sebaliknya mereka mengaku berkeluarga di rumah tapi di luar lajang gitu. Itu yang kita mesti hindari gitu. Lalu dari aspek adat, jadi pasangan disiapkan untuk hidup dalam konteks adat tertentu dengan tidak mengorbankan imannya, bahwa suka atau tidak sesudah menikah pasti kita akan selalu hidup dalam konteks budaya dan adat tertentu gitu. Jadi pasangan sanggup untuk membawa pencerahan dalam praktek adat yang merugikan iman atau yang membebankan. Karena suka tidak suka dalam kehidupan sosial senantiasa juga ada adat kebiasaan yang berbeda dengan praktek iman yang kita miliki. Misalnya di tempat tertentu ada budaya yang mengizinkan itu perceraian suami istri gitu. Tapi dalam gereja Katolik itu tidak pernah boleh ada perceraian. Nanti kita lihat dalam materi selanjutnya. Jadi pasangan menjadi orang yang tahu adat dan juga tahu tanggung jawabnya sebagai umat Allah dalam kehidupan setiap hari. Jadi seluruh pembahasan dalam topik ini itu berbicara dalam konteks Katolik gitu. Lalu akan dihubungkan dengan yang bukan Katolik, nanti berhubungan dengan halangan-halangan perkawinan. Oke. Lalu kita masuk topik kita pada hari ini, yakni itu pernikahan sakramental. Pernikahan sakramental itu pernikahan yang disatukan dalam gereja untuk orang yang menjadi pengikut Kristus. Jadi dalam kehidupan berumah tangga itu nanti tidak ada lagi bilang saya gitu, tetapi kita. Jadi kekuatan yang diperoleh dalam kehidupan berumah tangga itu adalah dari Kristus sendiri. Cinta Kristus yang kita terima, lalu kita hidupi dalam kebersamaan dalam kehidupan berumah tangga. Lalu tujuan dari memperkenalkan atau kembali mengingatkan hal ini yakni supaya setiap pasangan senantiasa menyadari
bahwa pernikahan itu adalah sebuah rahmat yang mestinya senantiasa memancarkan kasih Tuhan di dalamnya. Karena sakramen itu adalah sarana yang menyelamatkan. Oke, lalu di dalamnya nanti lebih dilihat lagi tentang itu pengertian perkawinan sebagai sakramen itu, terutama untuk yang orang Katolik. Dan juga untuk teman-teman yang bukan Katolik itu bisa melihatnya nanti itu seperti apa perkawinan di dalam gereja Katolik. Lalu juga membantu pasiennya untuk bertumbuh dalam iman Kristiani dan sakramen yang membantu untuk berbuah dalam cinta. Karena sakramen senantiasa menghantar orang untuk memperoleh keselamatan. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjutkan, kita mau cek dulu gitu. Jadi seperti apa sih pemahaman teman-teman atau yang teman-teman tahu selama ini tentang perkawinan sakramental itu.